Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Abdinanto, absen 28. Saya Nazarina Madyanita, absen 22. Saya Sida Sofia Azhara, absen 35. Saya Rizkyana Landin, absen 15. Saya Ivana Dinda, absen 18. Saya Alvina Dinda, absen 2. Jadi yang pertama, di dalam anatomi lidah terdapat 4 jenis papila. Yang pertama yaitu papila filiformis, yang kedua papila filiformis, ketiga papila circumvallata, dan yang terakhir papila foliata. Lalu fungsi-fungsi bagian dari anatomi lidah tersebut adalah yang pertama papila filiformis, yaitu bentuknya menyerupai jamur dan terletak di tepi lidah dan kaya akan pembuluh darah sehingga memiliki warna merah yang pekat. Lalu fungsinya membantu mengecap rasa dan membantu mendeteksi suhu juga tekanan. Yang kedua, papila filiformis, berbentuk wujud seperti benang atau bulu-bulu dan terletak di sekitar 2/3 bagian depan lidah dan tidak memiliki fungsi pengecap. Fungsinya adalah membantu membersihkan lidah, mencengkram makanan dan membantu lidah menggerakkan makanan juga minuman. Yang ketiga, papila circumvallata, papila paling besar yang mengandung sekitar 100 kuncup saraf pengecap dan membentuk huruf V di dekat batas posterior lidah bagian belakang lidah. Lalu fungsinya adalah sebagai indera pengecap pada manusia karena mengandung banyak kuncup saraf pengecap. Lalu yang keempat, papila foliata, lipatan kasar yang berdekatan di sisi belakang lidah. Lalu fungsinya adalah untuk merasakan rasa, semua bagian lidah merasakan semua rasa. Fungsi bagian lidah sel gustatory atau reseptor. Fungsi dari sel gustatory atau reseptor menerima stimulus kimia dari molekul makanan yang larut dan kemudian akan dibawa oleh saraf aferen ke sistem saraf pusat untuk dipersepsikan sebagai rasa, apakah manis, asin, asam, pahit, atau gurih. Kedua, sel basal berfungsi memproduksi atau meregenerasi sel penyokong dan sel pengecap pada lidah. Ketiga, pori pengecap berfungsi pori-pori tempat masuknya substrat makanan. Selanjutnya yaitu pengecapan. Yang pertama, makanan atau minuman yang telah berlarut di dalam mulut merangsang menuju saraf pengecap. Lalu diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak dan otak menanggapi langsung dan kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Namun itu hanya proses pengecapan secara umum. Lebih detailnya, saat makanan yang kita makan akan distimulus oleh senyawa kimia yang ada pada air liur. Selanjutnya akan masuk ke celah papila, masuk ke tersebut melalui pori-porinya. Lalu molekul kimia tersebut akan menempel pada mikrofili kuncup pada tersebut. Selanjutnya akan dideteksi oleh reseptor, yaitu kemoreseptor, sehingga kanal ionnya akan terbuka dan tersebut akan mengalami depolarisasi sehingga menghasilkan impuls. Lalu impuls akan ditangkap oleh akson dan diteruskan ke otak melalui saraf kranial 7 atau fasia dan saraf kranial 9 atau glossofaring. Lalu akan dipersepsikan di lobus frontal, tepatnya di korteks gustatory. Sebelum itu, impuls juga melewati sistem limbik sehingga saat kita makan, kita akan mempengaruhi emosi dan juga ingatan kita. Kelainan pada indera pengecap. 1. Sariawan. Penyebab sariawan beragam, mulai dari kekurangan vitamin, tidak sengaja menggigit lidah atau dinding mulut, alergi terhadap makanan, karena infeksi virus hingga stres. Yang kedua, radang lidah atau glossitis, kondisi mesis yang melibatkan peradangan pada lidah, penyebabnya yaitu kekurangan nutrisi. 3. Lidah berjamur, kondisi ini merupakan gejala dari kandidiasis oral dan biasanya dialami oleh bayi, balita, atau orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Dysgeusia, banyak hal yang dapat menyebabkan dysgeusia seperti merokok, kondisi medis, pengobatan, atau kebersihan mulut yang buruk. 5. Ageusia, penyebab ageusia mungkin infeksi, cedera, kerusakan saraf, dan obat-obatan. Kanker lidah akibat dari mutasi pada sel-sel di jaringan lidah menyebabkan sel-sel di dalam tubuhnya abnormal dan tidak terkendali yang berpotensi menjadi sel kanker. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Gus ini jadi nanti diedit, makanya kita menghadap ke kamera ya, menghadap di sini karena ini niatnya kita edit di sini